pendalaman penyidikan, di mana tersangka baru tersebut berinisial K, yaitu selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH D. Penetapan tersangka tersebut Halo Tribuner, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kasus korupsi dana alokasi atau DAK fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri Lebah Madu di guna pemenuhan pembuatan laporan administrasi terkait penggunaan dana hibah di Lebah Madu pada Pekan Penantian Kecamatan Bulu, Kabupaten Tanggamus. Baik laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari masing-masing kelompok tani hutan atau KTH, seolah dana hibah tersebut telah diterima sepenuhnya oleh masing-masing KTH dan kegiatan budaya Lebah Madu telah dilaksanakan seluruhnya, dan terhadap dana hibah tersebut seolah-olah telah habis dipergunakan untuk kegiatan tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa Biwi yang sekarang ini telah dilakukan penuntutan dan tersangka K ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp518.440 sebagaimana hasil dari audit Kejaksaan Tinggi Lampung nomor R strip 330 garing L titik 8 titik 7 garing H titik Romawi 3 titik 3 garing 08 garing 2023 tanggal 30 Agustus 2023, di mana tersangka K ini diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E, pasal 11 Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi dana DAK Lebah Madu yang terjadi di Tanggamus, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Diki Ariftia. Halo, selamat siang Diki. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus telah menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana DAK Lebah Madu di Pekon Batu Degi, Kecamatan Renandingan, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Untuk tersangka sendiri berinisial Q yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Teknis UPTD Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Batu Pegi. Baik, untuk tersangka baru ini apakah sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Diki? Untuk penangkapan sendiri belum dilakukan karena Kejaksaan Negeri Tanggamus akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada tersangka Q yang rencananya akan dilakukan pada hari Senin dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kepada tersangka. Baik, setelah penetapan tersangka baru yang merupakan masih sebagai Kepala Unit Teknis Dinas atau UPTD yang ada di Tanggamus, apakah ada kemungkinan akan muncul tersangka baru lainnya? Yunardi selaku Kepala Kejaksaan juga mengatakan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada tersangka-tersangka baru dalam kasus Dana Dak ini, karena memang proses penyelidikan sampai saat ini masih berjalan dan masih akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Q. Seperti itu, Ya, lalu untuk kerugian atau jumlah total uang yang diduga dikorupsi oleh pihak tersebut berapa banyak, Diki? Untuk kerugian sendiri, Kejaksaan Negeri Tanggamus mengatakan kerugian negara sebesar Rp518.913.000. Oke, baik. Ini kan untuk dugaan korupsi dana dak dari Lebah Madu yang di Tanggamus ini ternyata kan melibatkan salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Nah, lalu sekarang bagaimana untuk anggota DPRD Tanggamus yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, Diki? Yunardi kemarin sempat menyampaikan bahwasannya untuk anggota DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi ini sudah dalam masuk ke proses persidangan dan tinggal menunggu hasil keputusan dari kejaksaan itu sendiri. Baik, untuk keputusan dari kejaksaan sendiri kapan akan dikeluarkan, Diki? Ya baik rekan Diki, untuk keputusan dari pihak kejaksaan sendiri terkait dengan tersangka pertama yang berhasil diamankan oleh pihak Kejari ini kapan akan dikeluarkan putusannya? Kalau untuk putusannya pihak dari kejaksaan sendiri masih belum mengetahui karena memang proses persidangan masih sedang berlanjut. Seperti itu, Mutiara. Oke, baik, terima kasih rekan Diki atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Tanggamus, di mana memang penetapan tersangka baru ini baru dilakukan oleh pihak Kejari dan tersangka baru ini memang belum dilakukan penahanan dikarenakan baru akan dimulai tahapan pemanggilan kepada tersangka baru ini yang akan dilakukan pada Senin esok. Ya Tribuners, ini kita saksikan video konferensi pers lengkapnya yang disampaikan oleh pihak Kejari Kabupaten Tanggamus. Untuk selanjutnya sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan penyidikan perkara ini. Nanti kita lihat bagaimana nanti pengembangan selanjutnya. Saya mohon kasus ini. Untuk tersangka sendiri saat ini sudah ditahan atau kita lihat apakah terhadap tersangka perlu atau tidak untuk dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP. Nanti penyidik akan melakukan evaluasi terkait dengan ditahan atau tidaknya terhadap tersangka. Pak Jadi mengenai pemanggilan Ki sebagai tersangka kapan dilakukan? Pemanggilan Ki sebagai tersangka, tim penyidik telah menjadwalkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Harapan Pak Jadi pemanggilan itu apakah? Baik, harapan tim penyidik agar terhadap yang bersangkutan untuk datang dan menghadiri panggilan penyidik tersebut guna dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ini pemanggilan yang pertama. Ya, pemanggilan yang pertama. Pendalaman
penyidikan, di mana tersangka baru tersebut berinisial K, yaitu selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Batu Tegi. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan penetapan tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tanggamus nomor TAP 126-L-8-19-FD.2-10-2023 tanggal 12 Oktober 2023, di mana modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, di mana tersangka ini menerima aliran dana dari terdakwa BW atau BW ini Basuki Wibowo guna pemenuhan pembuatan laporan administrasi terkait penggunaan dana hibah budidaya lebah madu pada Pekan Penelitian Kecamatan Hulu, Kabupaten Tanggamus, baik laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari masing-masing kelompok tani hutan atau KTH, seolah dana hibah tersebut telah diterima sepenuhnya oleh masing-masing KTH dan kegiatan budidaya lebah madu telah dilaksanakan seluruhnya, dan terhadap dana hibah tersebut seolah-olah telah habis dipergunakan untuk kegiatan tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa BW yang sekarang ini telah dilakukan proses penuntutan dan tersangka K ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp518.440 sebagaimana hasil dari audit Kejaksaan Tinggi Lampung nomor R-7/H-8-Romawi 3.08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, di mana tersangka K ini diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E, pasal 11 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon dukungan, support, doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.